Oke, baiklah. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Dengan saya Dewa Ayu Putri Wulandari. Jadi pada mata kuliah analisa proses bisnis pertemuan keempat dengan materi praktek pengumpulan data primer dan data sekunder. Jadi kali ini saya akan memaparkan bagaimana data-data yang saya dapatkan dari pengumpulan data primer dan data sekunder. Dan di sini saya akan klasifikasikan juga yang mana yang termasuk data primer dan yang mana yang termasuk data sekunder. Oke, di sini saya mengambil kasus ya, case study. Jadi kasus yang saya angkat itu adalah pengajuan paspor di kantor imigrasi. Jadi pengajuan paspor di kantor imigrasi kelas 1 Denpasar. Nah, jadi itu yang saya jadikan studi kasus atau yang saya akan menganalisa ya. Di sini saya akan menganalisa bagaimana proses yang terjadi ketika ingin mengajukan paspor di kantor imigrasi Denpasar. Oke, sebelum lanjut bagaimana kita melakukan pengumpulan datanya. Jadi di sini saya mengangkat topik mengenai kantor imigrasi dan pengajuan paspor. Jadi terlebih dahulu saya harus mengetahui apa yang dimaksud dengan paspor dan apa yang dimaksud dengan imigrasi. Nah, di mana saya mendapatkan pengertian atau definisi dari paspor dan imigrasi tersebut? Nah, jadi data-data tersebut saya dapatkan dengan cara melakukan pengumpulan data dengan data sekunder. Ya, dengan teknik kepustakaan. Jadi pengertian paspor dan imigrasi saya lakukan dengan pengumpulan data dengan cara teknik kepustakaan. Nah, jadi pengertian paspor dan imigrasi ya, jadi dia termasuk ke dalam pengumpulan data sekunder. Dengan cara apa saya melakukannya? Dengan cara studi kepustakaan atau teknik kepustakaan. Oke, jadi ini adalah hasil dari pengumpulan data ya dengan teknik kepustakaan atau studi kepustakaan. Jadi ketika ada definisi dan pengertian-pengertian lainnya itu termasuk ke pengumpulan data sekunder karena kita secara tidak langsung dapat melakukan pengumpulan data tersebut. Nah, jadi ini ya saya dapatkan pengertian atau definisi dari paspor itu dari jurnal ilmiah, di mana data yang saya dapatkan adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pengertian paspor adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk seorang warga negaranya yang akan mengadakan perjalanan ke luar negeri. Nah, ini ya, jadi ini yang saya dapatkan. Definisi dari paspor ini yang saya dapatkan. Nah, sekarang pertanyaannya di mana saya dapatkan? Pada jurnal ilmiah yang berjudul Sistem Informasi Pelayanan Paspor Republik Indonesia Online pada Kantor Imigrasi kelas 2 di Jurnal Integra Vol 5 nomor 1 Juli 2015 dengan penulis yang bernama Rayadi. Nah, jadi itu yang saya dapatkan. Ya, saya dapatkan pengertian dari paspor dari jurnal ilmiah yang ditulis oleh Rayadi. Nah, jurnal itu adalah di Jurnal Integra Vol 5 nomor 1 Juli 2015. Begitu pula dengan pengertian imigrasi. Jadi pengertian imigrasi di sini saya juga mendapatkan dari jurnal ilmiah. Ya, jadi pengertiannya adalah istilah imigrasi berasal dari bahasa Latin immigratio yang berarti perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke negara lain. Dari definisi ini dipahami bahwa perpindahan itu mempunyai maksud yang pasti untuk tinggal menetap dan mencari nafkah di suatu tempat baru. Nah, jadi pengertian ini saya dapatkan pada jurnal UPT, yaitu Perpustakaan Universitas 11 Maret pada
tahun terbitnya adalah 2017 dengan judul jurnal adalah Prosedur Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan atau ITK kepada mahasiswa asing di kantor imigrasi kelas 1 Yogyakarta. Jadi jurnal ini ditulis oleh Dea Azhar Fadilah ya. Jadi pengertian imigrasi ini saya dapatkan di jurnal ilmiah ya. Di sini juga saya sudah paparkan di jurnal apa, dengan judul apa, dan penulisnya siapa. Jadi di sini pengertian imigrasi sudah jelas. Dan itulah pengumpulan dari data sekunder yang saya dapatkan dengan melakukan teknik atau studi kepustakaan. Jadi saya mendapatkan dua data, yaitu pengertian dari imigrasi dan pengertian dari paspor. Jadi saya klasifikasikan adalah data imigrasi, ya, data pengertian dari imigrasi dan data pengertian dari paspor itu saya klasifikasikan ke dalam pengumpulan data sekunder dengan teknik atau studi kepustakaan. Dan di sini juga saya melakukan teknik pengumpulan data primer. Nah, yang saya lakukan adalah dengan cara pertama, dengan cara observasi langsung ke kantor imigrasi kelas 1 Denpasar. Dan yang kedua, saya melakukan wawancara terhadap salah satu pegawai di kantor imigrasi kelas 1 Denpasar. Nah, jadi pada pengumpulan data primer saya melakukan dua teknik, yaitu observasi dan wawancara. Berikut adalah hasil observasi yang saya dapatkan ketika melakukan pengamatan langsung di kantor imigrasi kelas 1 Denpasar. Jadi yang saya dapatkan adalah bahwa benar kantor kelas 1 Denpasar itu beralamat di Jalan Panjaitan nomor 3 Sumertekelot, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Dan di kantor imigrasi kelas 1 Denpasar itu juga bisa melakukan pengajuan paspor baru. Dan ini adalah hasil wawancara ya, data hasil wawancara yang saya dapatkan ketika saya melakukan pengumpulan data melalui wawancara. Nah, karena terlalu panjang, nanti saya akan simpulkan ya, saya akan simpulkan sedikit bahwa dari hasil wawancara yang saya dapatkan ya, untuk melakukan pengajuan paspor itu pertama pemohon itu mengambil nomor antrean. Jadi nomor antreannya itu bisa diambil melalui online atau bisa datang langsung ke kantornya. Nah, ketika sudah mengambil nomor antrean, baik online maupun secara langsung, nanti sesampainya di kantor imigrasi ketika sudah mengambil nomor antrean melalui online, nanti pemohon akan memberikan kode nomor antrean kepada pegawai di sana. Lalu pemohon akan diberikan pengisian formulir. Nah, di situ pemohon silakan diisi formulir, lalu formulir itu akan dicek kembali apakah dokumen dan formulir sudah benar atau belum. Seperti itu. Nah, ketika formulir sudah dicek dan persyaratannya sudah lengkap, maka nanti akan dipanggil untuk sesi foto, sidik jari dan wawancara. Nah, setelah itu untuk proses pembayarannya dilakukan setelah nanti melakukan proses foto sidik jari selesai. Nah, itu akan diberikan tanda terima sebagai nanti untuk melakukan sesi atau yang terakhir adalah pembayaran. Oke, jadi itu data-data yang bisa saya paparkan yang saya lakukan dengan teknik pengumpulan data ya, teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. Jadi saya klasifikasikan teknik pengumpulan data sekunder yang saya dapatkan itu adalah mengenai pengertian imigrasi dan paspor. Lalu teknik data primer yang saya lakukan adalah dengan observasi langsung ke lapangan, yaitu ke kantor imigrasi kelas 1 Denpasar dan melakukan wawancara, dan hasil wawancaranya yang sudah saya paparkan sebelumnya. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan teknik pengumpulan data dari saya.